Dari awal zaman, manusia ingin tahu bagaimana alam semesta bekerja. Itulah alasan sains ada. Dari zaman Yunani yang menggambarkan atom sebagai blok fundamental segalanya, sampai zaman kuantum di mana atom terbuat dari berbagai partikel. Jadi hari ini, mari kita lihat bagaimana peran dan elektron berubah dari zaman ke zaman. Itu adalah akhir abad ke-19 dan sinar katoda ditemukan. Katoda bekerja dengan memberikan voltase tinggi kepada gas pada tekanan rendah, membuat listrik mengalir melalui gas. Pada tahun 1897, ilmuwan J.J. Thomson menemukan bahwa sinar katoda dipengaruhi oleh medan listrik. Dan sinar ini tertarik oleh medan listrik positif dan ditolak oleh medan listrik negatif. Ini berarti bahwa sinar katoda memiliki muatan negatif. Dengan melihat jumlah pembelokan sinar katoda, Thomson dapat menghitung rasio muatan listrik dan massa, dan rasio ini lebih kecil daripada atom apapun. Berarti partikel ini memiliki massa yang kecil dibandingkan dengan atom. Hasil ini diperkuat oleh percobaan Robert Millikan yang dapat menentukan bahwa massa elektron sekitar 1836 kali lebih ringan daripada massa proton. Thomson menemukan bahwa rasio massa elektron terhadap muatan elektron sinar katoda tergantung pada jenis gas yang digunakan, yang menunjukkan bahwa elektron merupakan komponen fundamental dari semua atom. Karena atom bersifat netral, Thomson mengajukan teori bahwa elektron dalam atom berenang dalam lautan muatan positif. Model ini dikenal sebagai model puding kismis, di mana elektron diibaratkan sebagai kismis yang tersebar dalam adonan muatan positif. Itu adalah awal abad ke-20. Salah satu murid Thomson, ilmuwan Selandia Baru Ernest Rutherford, membuat percobaan yang akan mengubah model atom. Pada waktu ini sudah diketahui bahwa salah satu partikel yang dihasilkan zat radioaktif, yakni partikel alfa, yang kita tahu sekarang bahwa partikel alfa dan nukleus helium memiliki muatan positif. Rutherford melakukan eksperimen dengan partikel alfa dengan menembak partikel alfa berlapisan tipis kertas emas. Model Thomson menyatakan bahwa muatan positif atom disebarkan secara rata dalam volume atom. Seharusnya partikel alfa akan melewati lembaran emas secara mudah, meskipun akan mengalami sedikit perlambatan. Tapi hasilnya ada beberapa partikel mengalami perubahan lintasan yang signifikan. Beberapa partikel alfa berbelok dengan sudut yang besar, bahkan beberapa berbalik pada sumbernya. Ini berarti muatan positif dan massa atom terkonsentrasi dalam sebuah volume kecil. Rutherford memanggil ini nukleus. Masuk akal jika sebagian kecil partikel alfa mendekati inti padat bermuatan positif, sehingga menghasilkan pembelokan besar atau hampir saling berhadapan, sehingga menyebabkan pantulan langsung kembali pada sumbernya. Ini berarti elektron seharusnya mengorbit nukleus, tapi menurut teori klasikal, benda yang memiliki muatan listrik yang mengorbit, yakni elektron, akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berarti elektron akan kehilangan energi dan menabrak inti atom. Ini berarti bahwa atom pada dasarnya tidak stabil. Untuk menjawab permasalahan ini, kita butuh ide baru, sebuah ide yang revolusioner. Itu adalah awal abad ke-20. Ilmuwan sedang membuat rumus untuk menjelaskan spektrum cahaya yang dihasilkan benda panas, seperti api. Salah satu rumus yang diajukan dikenal sebagai Rayleigh-Jeans Law, tetapi pada frekuensi yang tinggi, rumus ini menghasilkan nilai tak terbatas yang sangat tidak masuk akal. Lalu datanglah Max Planck. Planck memperkenalkan ide revolusioner bahwa energi cahaya terdiri dari paket diskret disebut kuanta. Energi setiap kuanta berbanding dengan frekuensinya. Pada 14 Desember 1900, Planck mengumumkan temuannya yang menjadi dasar dari fisika kuantum. Namun, ide ini belum diterima secara luas hingga Albert Einstein menggunakannya pada tahun 1905 untuk menjelaskan efek fotolistrik. Dari ide ini, Niels Bohr pada tahun 1913 membuat sebuah model atom yang merevolusioner. Dalam model ini, elektron hanya dapat mengorbit dalam jarak tertentu saja di nukleus yang disebut orbit. Dan semakin jauh jarak elektron dari nukleus, semakin tinggi energinya. Untuk berpindah orbit, elektron dapat mendapat cahaya atau mengeluarkan cahaya, dan model ini menjelaskan cahaya yang dihasilkan oleh gas hidrogen terionisasi dengan akurasi yang tinggi. Salah satu keterbatasan model Bohr adalah tidak dapat menjelaskan perubahan cahaya yang dihasilkan oleh gas terionisasi yang terpengaruh medan listrik dan medan magnet. Model ini juga gagal menjelaskan kemampuan atom untuk membentuk molekul melalui ikatan kimia. Keterbatasan terbesar model Bohr adalah kegagalannya dalam membuat prediksi yang tepat tentang atom berukuran besar dan menjelaskan spektrum atom yang memiliki dua elektron seperti atom helium. Mari kita ke zaman Newton.
Newton telah mendemonstrasikan bahwa cahaya pada dasarnya gelombang. Hasil ini diperkuat oleh Thomas Young pada 1800, di mana ia menyinari sebuah cahaya kedua celah, dan hasilnya adalah pola yang dihasilkan jika cahaya adalah sebuah gelombang. Teori ini juga dibuktikan oleh Davison dan Germer pada tahun 1925 ketika mereka mengarahkan sebekas elektron ke nikel, dan hasil pola yang dihasilkan adalah pola dihasilkan jika elektron adalah gelombang. Tapi Einstein memberikan hasil yang berbeda. Efek fotoristik membuktikan bahwa cahaya pada dasarnya partikel. Lalu pada tahun 1922, Arthur Holly Compton membuat observasi yang hanya dapat dijelaskan kalau cahaya itu gelombang dan partikel. Pada tahun 1924, Louis de Broglie membuat teori bahwa pada dasarnya elektron dan partikel subatomik lainnya itu partikel dan gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger membuat rumus untuk menjelaskan fenomena ini. Rumus ini menyatakan bahwa elektron yang mengubah nukleusnya memiliki bentuk kapan probabilitas, di mana elektron mungkin ditemukan di sini dan kurang mungkin di sini. Tapi menemukan posisi tepat elektron tidak diperbolehkan oleh hukum alam menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Untuk menentukan bentuk orbit sebuah elektron yang mengorbit proton, kita butuh 4 angka. 1. Bilangan kuantum utama, N. Bilangan ini menentukan jarak elektron di nukleus, dan N dapat berupa bilangan positif apapun kecuali 0. 2. Bilangan kuantum azimut, L. Bilangan yang menyatakan bentuk awan probabilitas dari elektron. L hanya dapat berupa di bilangan 0 hingga M. 3. Bilangan kuantum magnetik, M. Bilangan yang menyatakan arah dari awan probabilitas dari elektron. M dapat berupa bilangan antara negatif L sampai L. Dan 4. Spin, S. Spin adalah arah elektron, hanya dapat berupa negatif setengah dan setengah. Eksperimen Stern-Gerlach yang dilakukan pada tahun 1926 menemukan bahwa lintasan elektron akan terbagi dua jika melewati sebuah medan magnet yang tidak rata. Jika dipikirkan, itu sangatlah hebat bagaimana manusia dapat mengetahui bagaimana bentuk elektron sesungguhnya dan bagaimana semua berasal dari rasa penasaran. Aku pikir kutipan dari Richard Feynman menyimpulkan video cukup baik. Here it is standing, atom with consciousness, matter with curiosity. Stand at the sea, wonders at wondering. I, the universal atom, an atom in the universe.